ya pasti itu menjadi titik-titik rawan, titik-titik berbahaya terkait hal-hal yang bahasanya Mbak Komeng tadi ya, potensi-potensi kriminalitas dan segala macam. Apalagi kalau terminal ya. Itu pernah ada geng motor saling bawa pedang panjang-panjang tengah malam seperti itu. Berapapun program, berapapun anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk satu bidang, itu tidak akan kemudian berdampak apa-apa ketika masyarakat tidak terlibat aktif. Assalamualaikum Pak Deddy. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Pak atau Mas ya enaknya? Enaknya Mas ya, belum tua saya. Oh, oke, Mas Deddy. Oke, Mas Deddy. Ya. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat, pangestune Mbak. Akhir tahun udah ada rencana liburan kemana Mas? Saya kebetulan tipikal orang yang liburannya tidak ikut tren. Oh iya. Jadi kalau orang liburan akhir tahun, saya mungkin hari efektif begini. Di rumah aja berarti ya, ngurusin kerjaan. Tapi Ngurusin nanti kalau gantian orang-orang kerja Mas Deddy liburan. Ya, dan kebetulan memang hobi saya di situ karena saya hobinya gunung. Oh, hobinya gunung. Jadi kalau trekking itu memang cari ya waktu orang sepi gitu ya. Bukan trekking yang lagi hype sekarang ya, Sabtu Minggu. Nah, saya senengannya ya memang agak sepi-sepi gitu. Keluarga diajak kalau lagi trekking? Hari-hari ini tahun ini, ya bahkan anak saya yang kecil itu saya ajak trail trekking di Pundak. Oh. Usia 4 tahun. Sudah mulai dikenalkan ya Mas ya. Udah pernah ke mana aja berarti kalau yang di Indonesia aja nih? Kalau pribadi ya Semeru, ya Arjuno pasti kalau yang Jatim. Kalau yang mungkin teman-teman yang agak tahu ya, saya pernah Rinjani tapi gagal. Gagal muncak maksudnya. Oh. Kenapa waktu itu kok bisa gagal muncak? Ya mungkin cuaca aja. Oke, baik. Mas, Mas Deddy sekarang posisinya sebagai anggota dewan. Siap. Tapi masyarakat juga mungkin banyak yang belum tahu sosok Deddy Irwansyah ini sebenarnya siapa selain menjadi seorang anggota dewan. Ya saya hanya seorang aktivis biasa Mbak. Karena backgroundnya dari aktivis yang kebetulan ya berwirausaha. Saya banyak bergerak di gerakan-gerakan sosial ya. Terutama bicara tentang desa. Saya termasuk orang yang ikut dikit, nggak banyak, ikut dikit dalam kelompok-kelompok belajarnya Mas Budiman Sujatmiko ketika bareng-bareng dorong Undang-Undang Desa tahun 2016. Ya basically sama kelompok-kelompok aktivis lah. Jadi memang saya agak konsen kalau isu tentang desa. Dan ini adalah periode pertama? Periode pertama. Kenapa akhirnya mencalonkan diri menjadi anggota dewan Mas? Saya mencalonkan menjadi anggota DPR sudah 2 kali Mbak. Oh Sudah 2 kali. Dari 2019? 2019. Tapi takdir Tuhan belum berkehendak. Pada waktu itu saya nyalon kabupaten, Kabupaten Sidoarjo. Sebenarnya alhamdulillah lumayan banyak suaranya, tapi takdir belum. Dan kemarin kalau kemarin diperintahkan ya. Kalau yang pertama memang mau nyalon, kalau yang kemarin diperintahkan, ternyata takdir Tuhan. Takdirnya di sini ya Mas di sini, ya. Gitu, di sini. Kita kan nggak pernah tahu jalan hidup. Iya betul. Selain menjadi anggota dewan, apa kesibukan lainnya Mas? Saya tetap di gerakan sosial ya. Masih tetap. Terlibat banyak di gerakan-gerakan sosial. Termasuk saya di ormas ya, salah satu ormas besar di Indonesia, di Muhammadiyah. Ya tetap berbisnis Mbak. Tetap berbisnis. Karena lek cari wong-wong pawone kudu tetap menyala Mbak. Iya, pawonnya harus ngebul ya Mas ya. Kalau pawonnya gak ngebul nanti bahaya Mbak. Baik Mas, kalau kita bicara tentang keamanan dan ketertiban Jawa Timur nih tahun 2025. Sebenarnya kalau
keamanan, ketertiban, balik lagi bahwa Jawa Timur sekarang sedang menyandang predikat darurat kriminalitas, darurat narkoba juga, begitu nggih. Yang sasarannya adalah anak muda. Tapi kalau menurut Mas sendiri, Mas Dedi, bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban Jawa Timur saat ini, terutama sejak 2025 akhir ini banyak sekali, balik lagi yang saya ucapkan tadi, darurat kriminalitas dan narkoba ini banyak. Ya, secara overall kami melihat sih masih pada ruang kondusif ya. Oke. Dalam artian terkendali bahasa kami, kondusif yang terkendali. Gitu. Kami mengakui memang trennya memang agak perlu kita stabilo, perlu kita underline bersama-sama bahwa ada yang perlu dilakukan mitigasi dan pencegahan. Aparat sudah lumayan bekerja masif ya Pak saya. Bahkan ada beberapa operasi-operasi mereka, operasi Pekat, operasi Semeru, bahkan ribuan yang ditangkap gitu loh. Kalau bicara narkoba, kami termasuk agak keras bicara tentang narkoba karena kita memang walaupun secara overall kondisinya itu terkendali, tapi kan ini peringkatnya agak kurang menarik menurut saya. Jawa Timur ini termasuk nomor 2 tertinggi peredaran narkoba di Jawa Timur. Gitu. Nah, memang kita tidak bisa berbicara hukum ANSI ya, hukum ANSI dalam konteks kriminalitas dan kejadian-kejadian yang hari ini. Gitu. Karena problemnya bukan karena perilaku dan segala macam, tapi memang ada problem yang agak sedikit akut tentang kondisi sosial kultur kita. Nah ini yang kemudian menjadi telaah bersama-sama bahwa konteks penindakan tidak selalu kemudian menjadi solusi yang manjur, obat yang manjur dalam kondisi-kondisi hari ini. Gitu. Walaupun kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, rekan-rekan penegak hukum, gitu ya, dengan segala protap dan SOP yang mereka lakukan, ya itu sudah terlaksana dengan baik menurut kami. Tapi kan ya tadi Mbak, dengan kondisi kultur dan bentang wilayah Jawa Timur yang begini luas, mulai dari ujung Banyuwangi sampai Pacitan, ini kan pendekatannya harus berbeda-beda. Tidak bisa hanya sekedar pendekatan struktural top down saja, tapi mungkin harus ada pendekatan-pendekatan yang lebih humanis dan segala macam. Baik. Dari operasi Semeru bulan Mei kemarin kalau nggak salah itu sampai tertangkap 1.600 dan semuanya adalah generasi muda. Jenengan sebagai milenials. Masih milenial saya. Masih milenials ya. Sebagai milenials dan juga sebagai anggota dewan, gimana menilai efektivitas strategi seperti ini? Apakah cukup hanya mengandalkan operasi polisi yang mana sebenarnya operasi Semeru pun juga tidak dilakukan setiap bulan, bahkan mungkin setahun hanya beberapa kali, dan yang tertangkap adalah yang lagi nggak hoki pada saat itu. lagi apes pada saat itu, tapi di luar dari operasi Semeru ini bahkan juga banyak sekali kriminalitas, kejahatan dan lain sebagainya yang lolos dari operasi polisi begitu. Ya, apa ya bahasa saya, kegiatan atau operasi yang seperti ini kan pendekatannya struktural Mbak. Pendekatannya struktural dan dilaksanakan periodik bahasa dengan tadi. Biasanya ini menjelang Nataru nih, biasanya insya Allah begitu. Akan ada operasi gitu ya. Hal-hal seperti ini menurut kami ya harus tetap terlaksana dan ya memang ada efeknya. Tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini tidak akan menyelesaikan akar masalahnya. Karena ini kan biasanya reaktif dan sporadik gitu saja gitu loh. Ini harus tetap running menurut saya. Harus tetap ada nih. Kalau enggak nanti akan tambah kacau balau. Misalnya biasanya menjelang Ramadan gitu kan ada nih operasi gitu ya, operasi ketupat biasanya kalau itu enggak salah namanya itu. Nah, ini harus tetap running menurut saya. Tapi pendekatannya menurut saya harus lebih holistik ya, lebih holistik dan tidak hanya
pada konteks penindakan. Jadi penciptaan kondisivitas di Jawa Timur ini kaitan dengan Trantibun Linmas di Jawa Timur ini tidak bisa kita hanya baca, oh ini karena mau akhir tahun nih, banyak kerumunan massa, banyak mobilitas lintas daerah yang agak tingkat tinggi gitu. Tidak hanya itu, tapi memang harus kontinuitas Januari Desember dan kita gulung lagi terus dengan pendekatan yang lebih holistik. Nah, tadi Mbak komen tadi nyindir anak-anak muda. Apa ya bahasa saya ini? Ini memang overall angkanya di 70-80% kriminalitas itu memang menjangkit di ruang anak-anak muda gitu loh. Bisa jadi karena tekanan psikologis atau kemudian tekanan lingkungan yang rata-rata mungkin selesai sekolah atau kemudian juga selesai menempuh pendidikan kuliah, aktivitas produktifnya berkurang, sehingga pergaulan yang agak mungkin agak minus, apalagi di kawasan padat seperti Surabaya, Sidoarjo ini kan hubungan sosialnya dengan tekanan yang seperti itu menurut saya ini menciptakan ruang-ruang potensi kriminalitas. Tetapi saya yakin betul sebenarnya ini hanya urusan bagaimana kondisi kultur yang adanya itu bisa mendukung dan mengarahkan mereka. Saya secara pribadi sebagai anak muda ya miris, ya setengah tidak terima gitu kadang kan ketika kemudian selalu anak muda ini distigmakan kalau urusan kepemimpinan itu selalu distigmakan belum siap dan segala macam, urusan kenakalan itu distigmakan anak muda dan segala macam. Tapi padahal sebenarnya itu yang membentuk lingkungannya. Kondisi-kondisi seperti itu kan yang membentuk lingkungan. Apakah karena lingkungan industri yang begitu padat sehingga membuat psikologis anak-anak ini seperti apa, atau karena lapangan pekerjaan yang memang sempit sehingga mereka tidak mampu akses, atau karena SDM dan pendidikan mereka yang memang kurang gitu. Saya seperti itu, Mbak. Oke, berarti kalau kita bicara tentang keamanan dan ketertiban Jawa Timur, berarti kita juga harus berbicara tentang masyarakatnya. Iya. Anak-anak muda yang saat ini menjadi sasaran, entah itu kabar baik atau kabar buruk ya. Selalu sasarannya adalah anak mudanya duluan. Padahal dampak dari apa yang mereka lakukan itu adalah dampak dari lingkungan mereka, begitu. Betul. Nah, kalau seperti ini berarti akar masalahnya yang harus diselesaikan terlebih dahulu di bagian mananya, Mas? Orang tuanya yang harus diberi semacam sosialisasi atau bagaimana? Saya menggunakan bahasa saya keseharian, Mbak ya. Okay. Yang saya sampaikan beberapa tempat gitu. Sebenarnya problem-problem kriminalitas, problem-problem kenakalan. Kalau boleh ya, saya menyimpulkan sebenarnya ini urusan weteng, Mbak. Bahasa saya itu urusan weteng. Ya. Urusan ekonomi lah bahasanya. Ketimpangan ekonomi menurut saya secara persentase akan memberikan kontribusi angka yang cukup tinggi bagi terjadinya ruang kriminalitas. Kawasan urban yang padat juga begitu. Kemudian ya pendidikan yang kurang. Bahkan saya ini sering berstatement di beberapa tempat bahwa bahasanya itu bahwa kemiskinan itu, mohon maaf nih Mbak, saya orang Muslim, kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran bahasanya. Gitu. Oke. Nah bahasa saya juga saya tambahin, mohon maaf tidak ada yang kemudian manusia ini berharap dilahirkan dalam kondisi miskin. Iya, betul. Tidak ada yang berharap bisa dilahirkan. Bahkan saya pribadi pun kalau bisa berharap bisa dilahirkan oleh anak-anak para konglomerat kan gitu. Iya. Boleh kan gitu kalau boleh. Kalau boleh. Semua kan, juga pengennya begitu ya, Mas ya. Tetapi kan tapi saya juga berkeyakinan bahwa tidak semua anak yang lahir dari keluarga miskin itu berujung juga dengan kemiskinan.
Iya, betul. Nah, gitu. Karena Betul. juga banyak contoh dong, gitu Mm-mm. loh. Makanya saya selalu menyampaikan ke mana-mana bahwa mohon maaf Mbak, bahasa saya agak sedikit kasar. Orang yang SDM-nya rendah atau bodoh Mhm. itu sangat dekat dengan kekufuran bahasa saya. Mhm. Karena mohon maaf, kalau SDM-nya rendah, pendidikannya rendah, insya Allah dia untuk mengakses lapangan pekerjaan, untuk mengakses dunia ekonomi, Mhm. itu pasti juga minim. Iya, betul. Karena SDM-nya rendah. Oke. Tetapi kalau dia punya pendidikan yang minimal itu punya pemahaman baik di ruang pendidikan dengan skill-skillnya, insya Allah dia bisa masuk di dunia kerja. Atau kalau dia tidak masuk di dunia kerja, dia bisa berwirausaha, sehingga insya Allah jurang kemiskinan itu agak sedikit jauh. Nah, biasanya karena dia punya aktivitas positif, dan ekonominya mencukupi, pikiran untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal ini kelihatannya juga jauh. Oke. Nah, gitu. Kelihatan jauh, dan insya Allah kalau dia jauh dari kegiatan-kegiatan yang berbau kriminalitas, narkoba dan segala macamnya tadi itu bahasa saya, maka insya Allah dia akan mengisi waktunya dengan ruang positif. Sehingga kalau bahasa kami umat muslim, kalau dia mengisi ruang waktunya dengan ruang waktu yang positif, insya Allah lebih dekat dengan surga ketimbang bahasa saya tadi itu orang miskin. Mohon maaf sekali saya ini statement saya kasar, orang miskin itu potensi untuk di nerakanya lebih besar bahasa saya, potensi untuk di nerakanya lebih besar. Karena ya itu tadi, ketika kita nganggur, berkumpul dengan sesama pengangguran, anak-anak muda yang dirasani, bahasanya kami di Darjo, dirasani macam-macam, sumpah, tekanan psikologis, tekanan lingkungan, kadang juga tekanan keluarga. Ini pikirannya macam-macam, Mbak. Larinya bisa, kalau hari ini larinya ya ke judol, lepas judol ya masuk ke pinjol. Karena ini dua solusi paling cepat ya. Dua solusi paling cepat dan imajinatif. Imajinatif ini mentok. Akhirnya ya bahasanya bobol rumah tetangganya. Terjadilah kriminalitas. Maka kadang beberapa pakar mengatakan bahwa kriminalitas itu angkanya sangat berbarengan, paralel dengan pertumbuhan ekonomi. Iya, bahasa saya. Iya. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi itu rendah, maka angka kriminalitas dan kejahatan akan meningkat. Nah ini kan berarti agak mirip dong dengan tesis saya tadi, orang lapar. Iya, betul. Orang lapar itu arahnya ke kriminalitas. Betul. Gitu. Nah jadi menurut saya ini tidak bisa kita selesaikan secara penegakan hukum, pendekatan struktural, tidak bisa Mbak. Jadi memang harus holistik ya, pemerintah, kami sebagai pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mewakili DPRD Jatim, aparat penegak hukum. Karena saya berharap juga ya para pemangku agama, ya, tokoh-tokoh agama, karena Jawa Timur ini terkenal dengan religiusitasnya, kemudian ya kami juga sangat berharap teman-teman akademisi jangan hanya jadi menara gading dong, jadi riset dan riset dan kajian yang mereka punya jangan hanya jadi paper saja, tapi sampaikan kepada kami agar bisa jadi policy brief bagi kami dalam rangka bagaimana kami menangani kondisi-kondisi kriminalitas, kejahatan lingkungan dan segala macam yang merusak tatanan sosial yang ada di Jawa Timur. Baik, berarti kalau kita bicara tentang bagaimana cara mengatasi atau menciptakan ketertiban dan keamanan di Jawa Timur, berarti juga harus bisa mengatasi akar-akar masalahnya dulu, yaitu masalah ekonomi, ya, pendidikan. Bahasa saya tadi, ini bukan soal hukum saja. Iya, betul. Tapi ini juga soal sosial ekonomi. Sosial ekonomi juga pendidikan, begitu ya Pak ya. Nah, Surabaya dan Sidoarjo ini kan kota yang sebenarnya tempat urbanisasi begitu. Kalau di pagi hari jam 7 sampai jam 5 sore begitu, wah padat sekali nih Surabaya Sidoarjo ini. Tapi kalau sudah masuk setelah jam 7 aja, yang tinggal di Surabaya dan Sidoarjo itu adalah orang-orang asli yang memang rumahnya di situ, tidak untuk ke Surabaya atau ke Sidoarjo untuk bekerja. Yang bekerja udah pada pulang semua ini. Berarti kan urbanisasi juga menjadi salah satu faktor terjadinya kriminal. Nah,
Jenengan sebagai Dapil Sidoarjo, bagaimana jenengan menilai potensi kerawanan keamanan di kabupaten seperti Sidoarjo dibandingkan kota besar atau pedesaan? Sidoarjo meskipun kabupaten juga termasuk besar ya dibandingkan dengan mungkin yang kecil-kecil kayak Pasuruan, Kediri itu kecil, tapi kalau Sidoarjo ini juga banyak pendatang begitu. Bagaimana? Saya tadi mbaknya cerita soal jam 7 malam gitu sudah di rumah. Enggak ya, belum ya? Saya sih jam 9 lebih seringnya udah tidur sih. Jadi kawasan Sidoarjo, Surabaya ini memang kawasan dengan mobilitas tinggi, sehingga kerawanan sosialnya cukup tinggi juga. Apalagi mohon maaf, Sidoarjo ini salah satu kawasan penyangga ibu kota. Jadi kalau Jakarta itu punya Tangerang, maka Surabaya punya Sidoarjo. Nah, lalu lalang manusia ini bisa sampai jam 11, jam 12 malam, Mbak. Karena kebetulan saya biasa ngelitar gitu ya. Belum lagi soal areal komersil yang memang cukup banyak ya di Sidoarjo ini. Kemudian juga Sidoarjo punya beberapa fasilitas yang itu menjadi titik keramaian, misalnya kayak bandara, terminal, dan segala macam. Iya, betul. Itu juga penyumbang potensi yang cukup signifikan. Nah, dengan mobilitas yang tinggi ini, ya pasti itu menjadi titik-titik rawan, titik-titik berbahaya terkait hal-hal yang bahasanya Mbak Komeng tadi ya, potensi-potensi kriminalitas dan segala macam. Apalagi kalau terminal ya. Kita Sidoarjo punya terminal Purabaya ya, yang memang kalau bahasanya orang-orang masyarakat ya itu daerah terminal itu daerah rawan gitu. Rawan copet, rawan apa macam-macam gitulah ya. Nah, tentu ini menjadi atensi dan perhatian kita semua. Bahkan titik-titik itu kita sebut memang titik-titik potensi kriminalitas. Tapi alhamdulillah karena Sidoarjo ini berada kawasan yang dekat, sehingga reaksi pemerintah, penegak aparat hukum dan lain-lainnya juga cukup cepat dalam rangka memitigasi serta menindak hal-hal yang berbau ke arah kriminalitas itu. Tapi sekali lagi ya memang Sidoarjo memang perlu menjadi atensi bersama. Bahkan 2 bulan yang lalu kalau tidak salah potensi katanya anak-anak itu geng motor ya. Bahkan ya 2 bulan lalu kalau tidak salah ingat saya itu pernah ada geng motor saling bawa pedang panjang-panjang tengah malam seperti itu. Saya lupa pas kejadiannya itu apa. Bahkan ada stigma di salah satu media Sidoarjo itu, alun-alun Sidoarjo itu kalau malam minggu itu jadi tempat ngumpulnya geng horek ya, bukan horek apa? Yang motor bereng-bereng itu loh Mbak, saya lupa. Bukan geng apa namanya? Nah itulah pokoknya saya lupa namanya. Nah itu setiap malam minggu mangkal di depan alun-alun dan kemudian menjadi titik kerumunan baru. Kadang ya terjadi pertengkaran antar mereka karena mereka balapan liar toh itu. Nah balapan liar. Nah itu menjadi potensi-potensi. Tapi alhamdulillah Pak Kapolres saya lihat reaksinya, mitigasinya cukup cepat gitu ya. Pak Bupati juga sama. Dan tentu juga ya ini menjadi atensi kami bersama untuk titik-titik rawan yang ada di Jawa Timur. Baik. Berarti memang ya karena Sidoarjo dan Surabaya ini memang ada tempat-tempat untuk pendatang begitu ya Mas ya. Jadi tidak bisa dihindari begitu. Karena kan banyaknya kawasan industri membuat menjadi spotlight bagi masyarakat. Saya harus ke sana gitu untuk mencari rezeki baru. Sehingga kan sebenarnya urbanisasi itu kan juga dominan. Mereka punya mimpi, saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di kota. Saya bisa memperbaiki kualitas hidup saya. Jadi mereka melakukan perpindahan penduduk pada saya. Mereka mencari pekerjaan gitu. Nah di Sidoarjo ini kawasan industrinya cukup besar. Surabaya juga. Nah, ya itu yang membuat urbanisasinya cukup tinggi. Baik. Kalau kita
mengandalkan ketertiban dan keamanan ini hanya pada polisi atau mungkin apa ya polisi dan lain sebagainya begitu ya. Bagaimana dengan masyarakat? Apakah masyarakat ini bisa bersinergi gitu atau membantu untuk menciptakan ketertiban? Apakah juga pemerintah ini sudah memberi ruang yang cukup untuk masyarakat bisa berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Mas? Ini tidak bicara keamanan saja ya Mbak ya, tapi bicara seluruh problem-problem yang ada di Republik yang kita cintai. Masyarakat itu seharusnya menjadi garda terdepan dalam rangka memitigasi segala hal lah menurut saya, segala hal. Karena pemerintah ini dengan segala resource yang mereka miliki, gitu ya, dengan segala resource mereka miliki, mau anggaran, mau perlengkapan, aparatur dan segala macam itu hanya sifatnya fasilitator, Pak. Fasilitator. Bahkan saya sering menyampaikan di beberapa forum, berapapun program, berapapun anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk satu bidang, itu tidak akan kemudian berdampak apa-apa ketika masyarakat tidak terlibat aktif. Tidak terlibat aktif. Kenapa saya sampaikan gitu? Karena yang berdampak itu masyarakat langsung. Iya, betul. Misalnya kayak saya anggota DPR, tentu tidak tahu secara detailing problem-problem yang ada di ujung gang di Sidoarjo, tidak tahu kita itu loh. Nah sehingga partisipasi masyarakat baik itu lewat forum EPK, forum-forum ormas dan segala macamnya ini menurut saya perlu kita kedepankan, kita ajak dialog. Bahkan saya lihat di Sidoarjo itu ada program Polisi Sobodeso kalau tidak salah namanya. Polisi Sobodeso itu cara pihak Polres itu mendekatkan diri dengan masyarakat. Tentu bahasanya mendekatkan diri dengan masyarakat itu mendekatkan Polres dengan problem-problem yang ada. Sebenarnya kan bahasanya begitu. Nah, Mendagri September kemarin memberikan himbauan untuk mengaktifkan lagi Siskamling. Siskamling. Kemudian kita Pemprov Jatim punya program yang namanya Jaga Desa. Nah ini harus sinergis secara bersama-sama agar cipta kondisinya di lapangan itu seperti yang kita harapkan. Gitu. Karena kalau lingkungannya tidak kondisif dan segala macam berdampak ke hal-hal yang lain, Mbak. Berdampak ke hal yang lain. Jadi kita sangat berharap peran ormas, kelompok pemuda gitu ya, kelompok pemuda, terutama teman-teman Ansor, teman-teman pemuda Muhammadiyah, OKP yang ada di masyarakat gitu ya, untuk memberikan masukan dan harus berperan aktif. Karena lingkungan ini yang tahu mereka gitu loh. Jadi cara penanganannya juga ya harus sesuai dengan selera lapang, harus sesuai dengan selera lapang. Tentu Mbak mohon maaf dengan bentang wilayah Jawa Timur yang begitu luas ini, pendekatan yang dilakukan di Sidoarjo belum tentu cocok dengan pendekatan yang dilakukan di Madura. Betul. Nah, ini hal-hal karena karakter warganya juga beda. Karakter dan segala macam. Maka bagi saya apa yang dilakukan pemerintah ini, jujur saja saya menyampaikan, tidak akan pernah berhasil kalau ini tidak melibatkan masyarakat. Dan masyarakat tidak mengambil peran secara aktif gitu. Program apapun, Mbak, program apapun. Karena satu, ya fiskalnya juga terbatas. Nah, gitu loh. Masyarakat ini kan banyak, Mbak. Mbak, ini saya cerita. Sampean bayangkan, kalau 17 Agustusan itu ya. Setiap kampung nih pasti melaksanakan kegiatan macam-macam. Bahasa saya ini kadang di beberapa momentum masyarakat itu kalau untuk hal-hal yang secara heroik bersama-sama, mereka rela kok Mbak mengeluarkan isi kantong mereka. Patungan itu mereka rela. Betul. Nah bayangkan kalau perayaan hari kemerdekaan ini harus ditanggung oleh pemerintah, berapa fiskal yang harus dikeluarkan? Tapi kan sangat meriah karena ada kebersamaan, ada cipta kondisi di lapangan bahwa mereka punya satu nasib, sehingga mereka rela. Nah, ini bahasa saya yang harus diciptakan di lingkungan. Begitu juga pada sektor swasta. Swasta ini harus dilibatkan untuk
melakukan proses cipta kondisi di lingkungan masing-masing. Terutama karena apa? Kalau mereka tidak melakukan itu, kalau berdampak ke ruang yang negatif, mereka berusaha juga tidak nyaman. Pasti ada overcost yang harus mereka keluarkan. Gitu. Jadi itu bagi saya. Jadi masyarakat ini adalah garda terdepan, dan dalam bidang apapun kami sangat berharap partisipasi aktif ya. Partisipasi aktif itu tidak hanya terlibat, tapi juga mengkritisi, memberikan saran dan segala macam. Kami mohon maaf Mbak Kome sebagai anggota DPRD Jatim sangat berharap ada masukan dan kritik dari masyarakat terkait apa yang sudah dilakukan pemerintah, karena bagi saya kritik dan saran itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kami ibaratkan vitamin bagi kami agar kemudian menjadi booster bagi kami untuk memperbaiki semua kondisi yang ada. Jadi penting sekali, saya underline, penting sekali perlibatan masyarakat. Baik, kemudian kalau untuk sinergitas antara DPRD, kemudian eksekutif dan juga aparat keamanan seperti polisi, aparat Satpol PP begitu, dalam menjaga keamanan dan ketertiban Jawa Timur ini bagaimana Mas? Apa hambatan yang kira-kira mereka temui menurut Mas Dedi? Ya ini pengalaman empirik yang saya dapat 1 tahun menjadi anggota DPR ya Mbak. Jadi memang kolaborasi aktif itu sudah menjadi jargon lah bahasa saya. Sudah jadi narasi umum setiap kali mimbar-mimbar yang ada. Tetapi memang kolaborasi ini memang kadang menemui kendala-kendala lapang yang memang ya terus berulang Mbak, terus berulang. Lebih kepada ego sektoral sih Mbak sebenarnya. Ego OPD, ego apa namanya teman-teman penegak hukum. Gitu ya. Kami sebagai DPRD Jatim ya, berupaya mungkin agar kolaborasi ini ibarat kita main musik itu jadi harmonis gitu ya. Jadi dengarnya asik Pak saya. Yang main gitar siapa, yang main piano siapa, jadi sebuah lagu gitu. Nah, cuma kan kadang karena ini kaitannya dengan prestasi, nah itu akhirnya ego sektoral di depan. Misalnya Satpol PP gitu ya. Satpol PP dengan Bagas Bangpol dengan gayanya masing-masing lah. Ini kadang juga menemui hambatan komunikasi lah. Karena tentu kadang ada yang ingin menunjukkan sesuatu. Tapi kami terus berupaya agar kolaborasi ini terus kita mixing dan sehingga bisa menjadi produk yang baik yang kita terapkan di masyarakat. Baik dari kami, dari pemerintah, dari unsur DPRD, Bagas Bangpol dan Satpol PP bagian dari penegakan perda, teman-teman kepolisian bagian penindakan hukum, dan saya harus melibatkan kelompok-kelompok masyarakat tadi. Ini kita elaborasi bersama. Kalau perlu ya setiap triwulan ada koordinasi yang terus memaparkan kondisi lapang yang ada, kondisi kriminalitas, kondisi lingkungan yang ada. Kalau perlu ada dashboard bersama ya, agar kita bisa pantau secara berkala kondisi-kondisi lingkungan yang ada. Itu sih Mbak menurut saya. Lebih kepada ya ego sektoral. Nah, kebetulan kami Komisi A juga membidangi ini ya. Ya kita coba harmonisasi lah ini lewat forum-forum berkala. Ini biasanya menjelang Nataru biasanya kita ada rembuk bersama persiapan cipta kondisi lapangan, karena ketika menjelang Natal dan Tahun Baru itu biasanya pergerakan masyarakat itu cukup masif. Masif ya. Baik yang beribadah maupun yang menuju tempat wisata. Oke, Mas, sebelum kita akhiri podcast hari ini, apa harapan Mas Dedi terhadap masyarakat, kemudian lembaga pemerintahan juga terkait dengan keamanan dan ketertiban Jawa Timur di tahun 2025 ini, dan apa yang ingin diciptakan di tahun 2026 nanti? Ya, pertama saya ingin menyampaikan tentang apa yang ingin kami ciptakan Mbak ya, sebelum harapan itu. Hari-hari ini kami DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi A, sedang berikhtiar melakukan revisi
Perda nomor 1 tahun 2019, Perda Trantibumi Mas. Ya, juga bagian dari tema besar diskusi kita hari ini gitu loh. Nah, kenapa? Karena bagi saya ada ruang baru hari ini yang harus tidak boleh lepas dari pantauan pemerintah, yaitu ruang digital. Oke. Ruang medsos lah gampangnya, yang bahasa aman di masyarakat, walaupun kami membahasakannya ruang cyber gitu ya. Karena di ruang digital ini akhirnya dampaknya itu banyak kepada berdampak sosial lingkungan gitu ya. Mulai dari judol, pinjol, scam, provokasi, hoak dan segala macam, ini dampaknya ternyata bukan hanya dampak ke pribadi, tapi pada lingkungan. Nah, kami sedang memasukkan itu dalam rumusan revisi perda ini. Harapan kita ya ini bisa segera clear, bismillah, mohon doanya, sehingga efektif di tahun 2026. Karena banyak kejadian yang itu problem-problem lingkungan ternyata tools awalnya di ruang digital, di ruang cyber. Misalnya kayak pinjol, judol, kemudian juga game online yang berbau judi gitulah. Nah, ini jadi perhatian Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Kami berharap ini bisa on run di tahun 2026. Tentu secara kelembagaan, dan saya yakin betul pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sangat berharap suasana kondusivitas di Jawa Timur itu tahun 2026. Kenapa kami menyampaikan itu? Karena kondusivitas dan keamanan terjamin itu membuka peluang investasi baru, Mbak. Membuka peluang ekonomi baru. Betul. Orang mau berusaha itu pasti berpikir di ruang itu, aman enggak saya ini menginvestasikan uang saya di sana? Kondisi kulturnya bagaimana? Kondisi SDM masyarakatnya bagaimana dan segala macam. Nah, kenapa kemudian kami sangat berharap keamanan dan kondusivitas ini bisa mendukung ruang investasi? Karena kalau investasi banyak bergerak di Jawa Timur, efek berikutnya adalah serapan tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, ini muter seperti yang saya sampaikan tadi. Akhirnya itu banyak masyarakat yang kenyang dan jadi biasanya iku balik wong kekenyangan iku malas mikir aneh-aneh. Kate ruwet iku lho angel. Mending turu jare nek lek wareg kan gitu. Nah, harapannya tentu itu. Dengan itu maka mimpi besar Bu Gubernur, mimpi besar kita bersama tentang masyarakat yang Jawa Timur yang sejahtera, aman, sentosa ini bisa terwujud. Tentu dengan kerjasama dari berbagai sektor. Harapannya ini menjadi elaborasi bersama. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, doa untuk Bu Gubernur dan kami semua, agar ini bisa kita elaborasi dengan baik dan kita bisa menciptakan lingkungan yang seperti kita harapkan. Oke, baik, terima kasih. Harapannya panjang, tapi semoga 2026 bisa lebih kondusif lagi, keamanan, ketertiban, dan akhirnya nanti bisa membawa banyak investor untuk berinvestasi di Surabaya, karena ini juga nantinya akan menaikkan perekonomian Surabaya begitu ya. Surabaya, Jawa Timur maksud saya. Di Jawa Timur. Jadi ya kita berharap semoga DPRD dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bisa benar-benar merealisasi apa yang sudah disusun di 2025 dan kemudian 2026 bisa terimplementasi. Terima kasih Mas Dede atas waktunya. Kita ketemu lagi kapan-kapan untuk ngobrol-ngobrol lagi tentang Jawa Timur. Monggo bisa diunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.